Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardiansa, salah satu dosen program studi D3 Teknik Kimia Mineral Politeknik Industri Logam Morowali. Saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program studi D3 Teknik Kimia Mineral Politeknik Industri Logam Morowali. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, yaitu khususnya pada aspek pengajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan deskripsi umum terkait mata kuliah Kimia Analisis 1. Mata kuliah ini diajarkan pada semester 1 dan merupakan mata kuliah wajib. Mata kuliah Kimia Analisis 1 terdiri dari 2 SKS, yaitu setara dengan 100 menit tatap muka, 100 menit tugas terstruktur, dan 120 menit tugas mandiri. Mata kuliah ini disampaikan dengan menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Dan mata kuliah ini kami sampaikan dengan metode pembelajaran DIA, yaitu Delivery, Interest, and Assessment. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu 1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 3. Menguasai konsep teoritis pengetahuan bahan. 4. Menguasai konsep teoritis dasar-dasar analisa di laboratorium maupun produksi. 5. Menguasai konsep teoritis dasar yang mendukung proses industri pengolahan logam. 6. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data. 7. Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur. 8. Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan mata kuliah ini yaitu 1. Memahami konsep teoritis sains, pengetahuan, analisa bahan utama, dan bahan pendukung. 2. Memahami prinsip dan prosedur analisa kualitatif dan kuantitatif sesuai prosedur standar yang ada. 3. Menghitung komposisi dan kadar sampel secara kuantitatif. Dalam mata kuliah ini yang akan dibahas dalam proses pembelajaran yaitu yang pertama, MSDS bahan utama dan bahan pendukung. 2. Metode sampling sesuai dengan prosedur standar. 3. Dasar teori dan teknik analisis kualitatif. 4. Dasar teori dan teknik analisis kuantitatif. 5. Metode titrasi titrimetri sesuai prosedur standar. 6. Metode gravimetri sesuai dengan prosedur standar. 7. Konsep dasar leaching atau ekstraksi ore secara sederhana. Dan yang terakhir adalah kimia logam dan non-logam, logam transisi, dan logam tanah jarang. Adapun referensi yang digunakan pada proses pembelajaran ini yaitu salah satunya adalah Textbook of Macro and Semi-Macro Qualitative Inorganic Analysis edisi ke-5 by Spehla. Kriteria penilaian untuk mata kuliah ini yaitu tugas terstruktur 40%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 30%. Demikian penjelasan terkait mata kuliah yang saya ampu pada semester 1. Berikut adalah contoh video pembelajaran untuk mata kuliah Kimia Analisis 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Baik. Oke. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya yang pekan lalu. Pekan lalu kita sempat membahas terkait volumetri ya. Oke. Masih ada yang ingat apa itu pengertian volumetri? Oke, silakan Ikram. Jadi titrasi adalah proses penentuan konsentrasi berdasarkan prinsip volumetri. Oke, tepuk tangan. Nah, kemudian kemarin kita juga sempat mempelajari ya jenis-jenis titrasi volumetri. Ada yang bisa menyebutkan apa jenisnya?
Silakan. Jenis titrasi volumetri itu ada 4. Yang pertama itu titrasi acidimetri, yang kedua titrasi kompleksometri, yang ketiga titrasi premanometri, yang keempat itu titrasi alkalimetri. Oke, tepuk tangan. Oke, nah itu adalah prinsip volumetri ya untuk penentuan konsentrasi sampel. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan materi kita di kimia analisis 1. Nah, selanjutnya adalah materi metode analisis gravimetri. Oke. Nah, perbedaan antara metode analisis volumetri dengan gravimetri, kalau kemarin yang volumetri itu berdasarkan volume larutan. Nah, sedangkan untuk gravimetri itu berdasarkan penimbangan atau berdasarkan berat sampel. Oke. Nah, coba kita tinjau dulu dari segi pengertian ya. Nah, jadi gravimetri itu terdiri dari 2 kata, yaitu grafi dan metrik. Oke. Grafi itu berarti menimbang, sedangkan metrik berarti mengukur. Jadi gravimetrik adalah mengukur konsentrasi sampel berdasarkan timbangannya, ya betul. Oke. Gravimetri merupakan salah satu metode analisis kuantitatif dengan prinsip dasar pemurnian, kemudian lanjut ke proses penimbangan. Ya, jadi intinya proses gravimetri itu adalah memisahkan sampel dari larutan, ya, dengan cara apa? Dengan cara proses ini intinya ya, melalui proses pemurnian. Nah, tahapan pemurnian itu terdiri dari proses pengendapan, ya. Jadi supaya kita bisa pisahkan dengan larutannya, maka kita harus lakukan proses pengendapan, ya. Nah, setelah proses pengendapan, biasanya kita untuk pemisahan apa? Proses setelah diendapkan supaya terpisah antara endapan dengan larutan. Oke, dilakukan proses penyaringan. Setelah proses penyaringan, diuapkan ya. Diuapkan dengan cara dimasukkan dalam oven. Oke, nah setelah sampel kita dipanaskan ya untuk menghilangkan uap-uap air, baru kemudian dilakukan penimbangan. Yang sebelumnya disimpan di dalam desikator. Oke. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Nah, ini adalah keuntungan yang kita dapatkan ketika kita menggunakan metode gravimetri. Oke. Yang pertama itu dia memerlukan sedikit peralatan. Nah, peralatan yang biasa digunakan apa kira-kira? Neraca. Oke, oven ya. Nanti kita bahas. Kemudian yang kedua, hasil didasarkan pada berat molekul. Jadi tidak memerlukan kalibrasi. Nah, kalau titrasi kan kita menggunakan berbagai macam alat. Kemudian ada reagen. Jadi tentunya akan banyak error, ya. Error di reaksi bisa jadi kan. Kemudian error di alat-alat volumetriknya, misal buret. Kemudian kan kita pakai labu takar juga kan. Jadi ketika misalnya salah dalam penentuan meniskus misalnya, atau salah dalam membaca volume, itu akan menjadi errornya. Sehingga ada kemungkinan tidak akurat. Nah, kalau di gravimetri kan kita cuma menggunakan satu saja peralatan yang digunakan yang memerlukan kalibrasi. Apa kira-kira? Nah, betul. Cuman timbangan saja. Jadi kalaupun ada error, berarti errornya itu cuman pada timbangannya saja, ya. Begitu. Jadi dia lebih akurat sebenarnya. Oke, nah di poin ketiga dikatakan bahwa ketika kita menggunakan metode gravimetri maka dia sangat akurat karena tingkat keakuratannya itu bisa sampai 4 desimal di belakang koma. Kan timbangan itu umumnya 4 angka di belakang koma ya. Sedangkan volumetrik berapa angka kira-kira? Berapa angka di belakang koma? Cuman 2. Berarti yang mana lebih akurat?
gravimetri. Itu ya keuntungan ketika kita menggunakan analisis gravimetri. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke. Lanjut ya. Nah, ini adalah alat yang umum kita gunakan pada saat menggunakan metode gravimetri. Oke. Yang pertama apa? Neraca analitik. Ya, kalau yang di sini paham ya? Ini pernah lihat toh? Oke. Lanjut. Yang kedua adalah open ya, open. Ya. Ini untuk apa? Memanaskan, menghilangkan uap-uap air. Oke. Kemudian ya, desikator. Ini untuk bukan mendinginkan, dia bukan kulkas toh? Apa? Biar satu nilai dulu, nilai coba. Supaya ketika dilakukan penimbangan supaya didapatkan nilai konstan. Oke, ya Suci mau tambahkan? Biar itu mineral yang ada pada sampel itu tidak keluar begitu kalau di dalam desikator jadi masih. Oke, lanjut Ikram. Bisa kira-kira Ikram? Karena saat proses penurunan panas terhadap sampel tidak menyerap uap air dari. Oke, betul ya. Oke, tepuk tangan. Oke. Ya, terakhir. Cawan untuk ini biasanya digunakan di mana? Oke, lebih tepatnya di selain jadi ada satu yang saya tidak masukkan ya, selain open. Nah, betul. Pada proses gravimetri ada namanya dekomposisi, ya. Itu dekomposisi harus menggunakan cawan, ya, karena proses pembakaran ya. Oke. Bisa ya dipahami alat-alatnya? Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Nggak ada ya? Oke, lanjut. Nah, ini jenis-jenis metode gravimetri. Ya, ada 3 ya yang umum digunakan. Yang pertama yaitu metode pengendapan yang tadi ya, yang contoh di gambar itu metode pengendapan. Nah, kedua adalah metode penguapan. Nah, kalau metode penguapan ini cukup hanya untuk menghilangkan kadar air saja biasanya, ya. Misal contoh di lab itu misal kita mau tahu kadar air untuk batu bara. Nah, berarti metode yang digunakan berarti metode penguapan, ya, untuk penentuan kadar air batu bara misalnya. Nah, ini menjadi penting karena ini berkaitan dengan harganya itu batu bara. Semakin tinggi kadar air maka akan semakin murah harganya, ya. Karena air ini mengganggu proses pembakaran pada saat digunakan batu bara pada industri ya. Jadi ini menggunakan metode ini untuk penentuan kadar air atau moisture ya. Yang ketiga adalah gravimetri dengan metode elektrolisis. Oke, lebih jelasnya nanti kita bahas ya. Lanjut ya. Oke. Nah, yang pertama metode pengendapan. Nah, umumnya ketika kita membahas gravimetri dengan metode pengendapan, nah itu berarti ada proses penambahan senyawa kimia yang nanti berfungsi atau berperan sebagai reagen atau biasa disebut dengan agen pengendap, reaktan atau agen pengendap. Nah, inilah nanti yang mengikat unsur A supaya dia bisa berubah menjadi endapan. Jadi unsur atau senyawa P ini bereaksi dengan A supaya dia berubah menjadi solid atau berupa endapan. Secara reaksi bisa dilihat ya di gambar. Misal A ditambah P menghasilkan AP. Nah, untuk A kecil itu adalah koefisien. Paham ya koefisien? Sudah dibahas di kimia dasar ya. Oke, ini koefisien. Ini juga P kecil koefisien. Nah, nanti
senyawa produknya ya atau senyawa akhirnya itu berarti A besar itu unsurnya tadi ya. Kemudian A kecil itu koefisien ya. Kemudian P besar. Kemudian P kecilnya koefisien. Contoh misal ya, contoh. Na ya. Na plus misal ya ditambah Cl minus menghasilkan NaCl. Berarti ini koefisiennya berapa? Oke, 1 ya. Ini 1. Nah, berarti di sini sebenarnya ada koefisien ya. Tapi kita tidak dituliskan kalau cuman 1. Contoh lain. Misal H+ ya. Ditambah SO4 2 minus. Berarti koefisiennya di sini berapa? Koefisiennya oke. 2 ya. Oke. Berarti di sini 2. Nah, hasilnya apa? Oke, H2SO4. Nah, ya, ini 2 pindah ke sini. Ya. Berarti sesuai ini ya, kaidah umum. Oke. Ini kan 1 ya? Nah, di sini juga 1. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Oke, lanjut ya. Oke, nah ini adalah rumus yang biasa kita gunakan pada metode gravimetri. Nah, ada namanya faktor gravimetri, biasa kita singkat dengan FG. Nah, di sini rumusnya berat rumus zat yang ditentukan. Maksudnya ini adalah berat rumus unsur yang mau kita tentukan persennya dalam sampel ya. Nah, kemudian yang di bawah itu berat rumus zat yang ditimbang. Artinya yang di bawah itu adalah berat sampel atau senyawa yang berhasil kita endapkan. Kan tadi ada proses pengendapan. Nah, berat endapan itulah yang kita tentukan berat rumusnya. Kalau mau disederhanakan, yang di atas itu air unsur, air ya, atom relatif di tabel periodik. Sedangkan yang di bawah itu adalah MR endapan. Bisa ya? Oke, lanjut. Nah, ini rumus berikutnya ya. Misal, kita mau menentukan persen Cl. Nah, berarti sama dengan berat A itu berarti beratnya Cl. Ya. Berarti berat analit. Dibagi berat sampel, yaitu berat senyawa yang berhasil kita endapkan tadi dengan menggunakan reagen ya, dikali 100. Oke. Di mana berat Cl atau berat A sama dengan berat endapan dikali dengan faktor gravimetri ya. Oke, lanjut. Rumus berikutnya persen A berarti sama dengan ini ya, masukkan ini. Berarti berat P dikali faktor gravimetri dibagi berat sampel dikali dengan 100. Nah, ini faktor gravimetri yang tadi AR dibagi MR. Ya. Begitu rumusnya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini contoh-contoh senyawa yang kita hitung pada metode gravimetri. Saya jelaskan sedikit ya. Jadi misal yang mau kita ukur beratnya atau persen ekstraksinya ya, itu Ca2+ ya. Nah, ingat bahwa ketika mengendapkan itu perlu yang namanya agen pengendap supaya dia bisa mengendap betul. Nah, ketika kita ingin mengendapkan Ca, agen pengendap yang biasa digunakan adalah apa? C2O4. Apa ini C2O4? Ada yang ingat? No, bukan ya. C2O4. Apa itu? Oksalat. Jadi agen pengendapnya adalah
oksalat. Dia nanti yang bereaksi dengan Ca membentuk CaC2O4. Nah, ketika si oksalat ini bereaksi dengan kalsium, maka terjadi endapan kalsium oksalat. Nah, inilah nanti yang kemudian kita saring. Disaring dulu ya. Kita pisahkan endapannya. Nah, setelah dipisahkan, baru dia sebelum dikeringkan, nanti dia didekomposisi dulu. Nah, apa bedanya? Ketika dia dalam bentuk kalsium oksalat, ternyata masih bisa berubah menjadi bentuk yang lebih sederhana atau bentuk yang lebih murni. Ingat bahwa prinsip gravimetri itu adalah proses pemurnian. Jadi kita cari bentuk yang paling murni supaya hasilnya lebih akurat. Nah, kalau dia berupa kalsium oksalat, ternyata bentuk yang paling murni yaitu kalsium oksida. Kalsium oksida. Nah, inilah yang paling murni. Dengan cara apa dibakar? Menggunakan suhu tinggi atau menggunakan furnace. Nah, nanti didapatkan CaO, inilah yang kemudian kita timbang, begitu ya. Tapi kalau dia sudah mengendap dalam bentuk senyawa yang sudah paling murni, berarti tidak dilakukan proses dekomposisi atau proses pembakaran. Langsung saja ditimbang. Ya, berarti sebelumnya dipanaskan dulu ya, baru ditimbang, begitu ya. Jadi dilihat dulu nanti. Ya, misal ketika ada penelitian dilihat dulu ya, apakah ini sudah murni atau belum. Ketika bisa dimurnikan menjadi senyawa yang lebih murni, maka dilakukan proses pemurnian, begitu ya. Oke, berikutnya kita akan mengerjakan contoh soal ya, contoh soal. Nah, ini contoh soal berdasarkan rumus yang sudah tadi dijelaskan ya. Nah, coba kita identifikasi ya, apa-apa saja yang diketahui berdasarkan soal. Yang pertama di sini dikatakan bahwa sebuah contoh sampel seberat 0,6025 gram. Nah, berarti ini apa ini? Massa apa? Massa sampel. Kalau berdasarkan rumus ini berarti massa sampel. Telah dilarutkan ya dalam air, dan kemudian setelah dilarutkan dalam air kita endapkan kloridanya. Dengan apa? Dengan senyawa apa? Yaitu dengan senyawa perak nitrat. Maksudnya ini Cl ya, Cl. Ini kan kita mau cari Cl-nya ya, persen Cl. Nah, Cl yang sudah larut dalam air kemudian kita endapkan dengan penambahan AgNO3. Nanti AgNO3 ini yang mengikat Cl ya. Jadi kalau kita mau reaksikan ya, berarti kan ini Cl- ya yang larut dalam air ya. Ditambah AgNO3. Nah, nanti dia akan menghasilkan ini otomatis akan bereaksi dengan Ag-nya itu bereaksi dengan Cl, betul. Membentuk AgCl ditambah NO3 min. Nah, inilah yang mengendap. Ya, ini yang mengendap. Nah, ini nanti yang kita pisahkan dari larutannya dengan cara penyaringan, betul. Ya, ini dia berupa endapan ya. Nah, di situ dikatakan bahwa ternyata berat endapan setelah dikeringkan kemudian ditimbang itu ternyata 0,7134. Berarti ini berat apa? Berat endapan ya. Nah, yang dicari adalah persen Cl dari sampel yang ada. Oke, ada yang bisa mengerjakan? Oke, silakan Dek. Inilah.
Coba kita periksa ya. Oke. Nah, jadi berdasarkan soal diketahui berat sampel 0,6025. Oke, betul ya. Kemudian berat endapan 0,7134. Rumus yang tadi kita lihat ya, yaitu berat endapan ya, berat P tadi ya, dikali dengan faktor gravimetri dibagi dengan berat sampel dikali 100. Oke. Nah, berat endapan sudah tadi ya. Berarti 0,7134. Nah, dikali dengan AR-nya CL. Berarti 35 ya, 35. Kemudian dibagi MR AG CL. Karena AG CL ini endapannya. Berarti dibagi dengan MR AG CL. Oke, dibagi dengan berat sampel yang di soal ya, 0,6025. Nanti dikali 100. Nah, ternyata hasilnya 29,29%. Jadi kandungan CL yang ada dalam sampel itu sebesar 29,29%. Oke. Kemudian kan ini cuma 29,29%. Berarti yang lainnya adalah senyawa pengotor. Ya, senyawa pengotor. Nah, untuk persen CL-nya itu adalah ini. Begitu ya? Oke. Nah, itu ya. Oke, nah itu tadi materi yang berkaitan dengan gravimetri ya. Jadi materinya sudah selesai. Mungkin sebelum saya closing, ada yang mau menjelaskan kembali terkait materi kita yang tadi? Ada yang bisa menjelaskan pengertian gravimetri? Oke. Silakan. Menurut saya metode gravimetri adalah metode yang menggunakan prinsip pengendapan dan pemurnian. Oke, demikian ya untuk materi kita hari ini. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya tutup ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi video pembelajaran untuk mata kuliah Kimia Analisis 1. Terakhir, saya ucapkan terima kasih banyak kepada tim penilai dan pihak-pihak yang terlibat untuk proses pembuatan video ini. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.